Baik, saudara-saudara, selamat sore semua. Sore. Eh, yang saya hormati Bapak Desa dan jajarannya, terus anggota DPR, Pak Stef, dan semua ibu-ibu dan saudara-saudari yang ada di sini. Ini yang pertama kali di Flores, kita mau adakan program penurunan stunting, angka stunting. Stunting kita tahu adalah kekurangan gizi, ya. Jadi saya senang memang tidak semua hadir, tapi dari data yang dikirimkan oleh Pak Stef buat kami, ya itu sudah cukup banyak. Nanti sebentar kita rembuk bersama, karena ini kita bikin video nih, rekaman, akan kita laporkan ke yayasan. Jadi metode kerjanya ini Ibu adalah kita mengumpulkan data dari 5-6 desa, jumlah anak yang stunting, ibu hamil, ya. Jadi ibu hamil itu juga bisa kekurangan gizi. Dia kan butuh asupan gizi juga, sehingga anaknya yang janin di kandungan itu baik. Nah, di samping saya kebetulan ini ada Dokter Ruth, dia pengganti daripada dokter spesialis anak Pak Dokter Taufik. Ya, 2 minggu lalu dia hadir, ya. Jadi saya baru tahu bahwa stunting itu bisa berawal dari kandungan seorang ibu, di mana kalau seorang ibu kurang gizi, bayi janin yang ada di kandungan juga ikut kekurangan gizi. Itu ada beberapa banyak. Saya pikir itu data yang lebih detail ya dari Bapak Kepala Desa, dan agar bisa dievaluasi cost. Jadi cara kerja itu Bu, setelah kita punya dapat data, kan kita mau berapa orang nih yang bisa kita tanganin? 30, 40, 50 orang. Nanti data ini kita kirim ke yayasan di Jakarta, Jakarta akan hitung. Karena anak-anak ini harus dikasih vitamin, telur, susu, ya. Itu biayanya berapa? Terus tenaga yang menyuplainya bagaimana? Ya, terus tenaga medisnya bagaimana? Kan harus ada ini parameter bahwa ini lebih baik enggak? Ya. Contohnya ini Jessie ya. Jessie tinggi badan tidak sesuai dengan standar anak sehat ya. Setelah kita kasih program ini, dia ternyata sekian bulan diukur, oh dia tambah tinggi, berat badannya tambah naik. Artinya itu bagus, stunting ini jalan, program stunting ini. Itu pentingnya. Itu semua biaya, semua itu didanai oleh yayasan ini. Yayasan ini dapat uang dari mana? Dari donatur. Donatur dari seluruh dunia. Dan yayasan ini juga ada kapal rumah sakit terapung yang keliling dari pulau ke pulau. Ya. Dan yayasan ini benar-benar murni di bidang kemanusiaan. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur apa-apa. Benar-benar. Dan lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas segala. Ya. Untuk kemanusiaan. Ya. Jadi kalau ada orang luar mau peduli di desa ini, kenapa kita sendiri tidak gayung bersambut? Ya, saya harap ibu-ibu yang ada di sini, Bapak Desa, ya, dan Bapak yang mewakili desa yang Datunora 3 bisa menanggapi hal ini supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Saya nggak tahu Pak Urbanus komunikasi dengan pusat bagaimana, hanya tadi saya sempat dengan salah satu BOD-nya, Board of Director-nya, saya bilang kita hari ini jam 2 akan naik kembali ke Kampung Nuwabosi untuk melanjutin apa yang kita bicarakan 2 minggu lalu, ya.
saya pikir dari itu saja mungkin ada masukan atau tambahan dari Pak Urbanus atau dokter atau dari Bapak Desa atau ibu-ibu yang mau tanya silakan. Harus pakai mic ini ya supaya suaranya terekam di HP. Silakan. Oke, selamat sore semua. Bapak Desa dan yang mewakili Bapak Desa serta semua Bapak Ibu dan jajaran yang ada. Perkenalkan, nama saya Urbanus Stephen, salah satu direktur dari komunitas Yayasan World Harvest, yang dimana kita memilih desa Detundora ini dan beberapa desa yang ada di sini untuk mengambil data. Dan data kemarin sudah dikirim oleh Pak Stef. Kami sudah lihat data itu, dan pertemuan kali ini adalah menindaklanjuti, mensepakati agar proses ini terlaksana, dan kita akan bicara sebentar apa-apa tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan bersama supaya bisa titik temu untuk golkan program ini agar masyarakat pun bisa mengalami pelayanan daripada World Harvest ini. Jadi World Harvest ini sudah 30 tahun melakukan pelayanan kemanusiaan, dan salah satunya kami menangani beasiswa anak sebanyak 78 anak di ND khusus. Nah, tapi untuk kali ini kami datang ini untuk stunting. Fokus kami karena kami mendengar data tertinggi itu di sini. Dan yayasan sendiri memiliki beban dan peduli, sehingga ketua yayasan dari secara global, karena kita ada di sekitar 50 lebih negara, dan meminta sampai bilang, Bapak Yos, tolong dulu untuk menangani. Sehingga kami semua bersepakat untuk datang hari ini. Jadi tujuan kedatangan kami di sini supaya disambut dan butuh kerjasamanya agar bisa terwujud. Oke? Tindakan selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Ibu Dokter, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih baik ditanya daripada diam-diam pulang. Contoh, kenapa datang, kapan terlaksananya, lalu bagaimana prosesnya, kira-kira ini durasi waktunya berapa tahun, itu akan dijelaskan. Dan sehingga tujuan baik dengan cara yang baik dan tanggapan yang baik akan terlaksana. Dan dari kami seperti itu. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada Ibu Dokter untuk menjelaskan selanjutnya. Selamat sore. Senang bisa bicara di hadapan kita semua. Saya yang senang, Pak. Ya, kita mau bicara sedikit mengenai bikin apa sih ini wajah-wajah baru mungkin kami dari ND ini yang tidak pernah dikenal, bikin apa kok datang sini gitu. Supaya bapak-bapak, mama-mama juga tahu ya. Tahu dan kenal. Tadi mungkin saya sudah diperkenalkan ya. Saya Dokter Ruth, tidak perlu lebih panjang ya, cukup Dokter Ruth gitu. Sebenarnya saya sudah siapkan presentasi, cuma mungkin kita tidak punya layar yang besar, jadi mungkin presentasi ini membantu saya untuk bicara di sini. Semoga yang saya bicara bisa tersampaikan dengan baik. Yang pertama kita kenal stunting dulu. Stunting ini apa sebenarnya gitu. Jadi prosesnya secara gampang kita bilang bahwa terjadi kekurangan asupan gizi dalam waktu yang panjang pada seorang anak. Nah, yang kemudian saat diukur ternyata tinggi badannya tidak sesuai dengan usia dia saat ini. Jadi biasanya tanya umurnya berapa, tinggi badannya berapa, disesuaikan. Loh, kok anak 3 tahun pendeknya masih tinggi badannya masih segini saja, belum mencapai target. Jadi kita tuh punya standar. Harusnya kalau umur segini tingginya segini. Nah, stunting itu saat tinggi badannya tidak sesuai dan itu disebabkan karena asupan gizinya. Nah, kemudian tadi juga sempat disinggung ya bahwa itu dimulai dari seorang ibu yang
asupan gizinya tidak bagus. Dimulai dari remaja yang asupan gizinya tidak bagus. Jadi remaja asupan gizi tidak bagus, kemudian minta maaf hamil, kemudian saat hamil kan bayi di dalam perut itu sangat bergantung pada nutrisi dari ibunya. Jadi kalau nutrisi ibunya juga kemudian tidak bagus, lahirlah anak yang kecil dan stunting. Dan itu akan jadi lingkaran yang terus terjadi gitu ya. Nah, kemudian dampak jangka pendek dari stunting itu apa? Yang pertama, terganggunya perkembangan otak. Kedua, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, kemudian jangka panjangnya menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Kok anak saya ini tidak naik kelas ya, minta maaf, misalnya terjadi. Padahal sebenarnya kalau misalnya gizinya bagus, dia bisa mencapai tingkat kepintaran yang lebih pintar daripada dia saat ini gitu. Jadi kalau gizinya dikasih bagus, anaknya jadi pintar, besar dia dapat pekerjaan bagus, secara ekonomi juga keluarga baik begitu. Jadi itu jadi satu hal yang berkaitan semua. Nah, itu pentingnya kenapa sih stunting ini kita harus lawan gitu. Kenapa stunting jadi hal yang bahaya, jadi hal yang banyak orang bicarakan di luar. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga anak juga mudah sakit. Anak sakit, dia tidak enak, orang tua juga tidak enak. Tidak bisa kerja, harus jaga anak, harus antar ke puskesmas dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kerumitan yang terjadi kalau anak daya tahan tubuhnya tidak bagus. Kemudian risiko tinggi untuk munculnya penyakit di masa depan. Jadi bukan hanya saat dia kecil, tapi saat dia dewasa. Jadi bisa diabetes, obesitas, kegemukan ya. Kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Jadi dia dampaknya panjang sekali, bukan hanya sekarang tapi di masa yang akan datang. Jadi kalau dari sekarang kita cegah memang, kita atasi memang, kita lakukan apa yang kita bisa buat untuk memperbaiki kondisi anak saat ini, dia di masa depan juga jadi lebih baik. Begitu. Nah, kemudian ini di ranking ternyata, tidak kelihatan mungkin ya, tingkat kecerdasan anak-anak di ASEAN itu ternyata Indonesia itu hanya menduduki peringkat 64 saja. Jadi stunting itu berhubungan dengan tadi saya bilang ya, perkembangan otak, kepintaran di masa depan, berpengaruh juga pada pekerjaan yang dia bisa dapatkan, perekonomian dan semua hal di belakang-belakangnya itu terkait semua. Nah, kemudian tren balita stunting di Indonesia memang mengalami penurunan. Penurunan di tahun 2022 itu angkanya 21,6%. 21,6%, jadi dari misalnya dari 100 anak yang ada di Indonesia, 21-nya mengalami stunting. Nah, tapi kemudian kita punya pemerintah ternyata punya target 2024 nanti harus 14 saja. 14%. Jadi kalau mau mencapai 14 di tahun depan, di 2024, 2023 ini target kita adalah 17,8. Jadi di akhir tahun mereka akan hitung secara nasional apakah kita mencapai 17,8 atau tidak. Nah, saya kira dari hal yang berskala besar ini, kita yang kecil di sini bisa berkontribusi untuk itu gitu. Jadi angka stuntingnya kita turunkan, kita juga berkontribusi secara nasional untuk turunkan angka itu. Nah, kemudian prevalensi banyaknya balita yang stunting di Indonesia, di setiap provinsi itu dijejer-jejer. Ternyata NTT nomor 1. 2022. 2022 NTT nomor 1 di angka 35,3. Kemudian di NTT sendiri setiap kabupaten juga dijejer-jejer. Kira-kira ND ini di nomor berapa? Ternyata ND ada di 35,1. Jadi di ND sendiri misalnya ada 100 anak, 35 anaknya stunting. Banyak ya? Banyak. Dia ada di peringkat kalau di NTT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kabupaten nomor 11 dengan stunting yang banyak di NTT kita ini. Nah, kemudian secara nasional juga ada yang kita bisa buat untuk perangi stunting. Nah, salah satunya ya ini pemberian makanan tambahan yang akan program kita jalankan ini, begitu. Jadi tujuan kita adalah menurunkan angka stunting dan resiko stunting di desa yang kita akan lakukan di sini ya. Jadi nanti ada yang akan mengukur anak-anak ini, kemudian kita lihat, oh di awal misalnya statusnya masih stunting,
ternyata di akhir kita ukur lagi di akhir, kira-kira masih stunting atau tidak, ada peningkatan berat badan atau tidak, ada peningkatan tinggi badan atau tidak. Dan parameternya bukan hanya tinggi badan, tapi juga berat badan. Karena tadi kita sepakat tinggi badan yang tidak bagus karena gizinya tidak bagus. Biasanya gizinya tidak bagus juga bikin berat badannya kurang. Jadi semua akan diukur. Kemudian untuk sasarannya itu untuk anak usia 0 sampai 5 tahun dengan stunting dan resiko stunting. Jadi yang berat badannya kurang, yang tingginya kurang, yang status gizi yang ukurnya pakai berat badan dan tinggi badan juga kurang dan buruk, itu semua masuk ya. Kemudian melibatkan siapa saja. Jadi ada tim Yayasan Harvest, kami sendiri yang datang ini, yang wajah-wajah baru ini. Kemudian nanti bekerja sama dengan puskesmas. Tentu puskesmas kan yang punya wilayah ini. Tidak mungkin kami masuk-masuk saja tanpa ada koordinasi dengan puskesmas. Jadi tetap permisi begitu ya ke puskesmas dan minta data di sana. Seperti juga data yang sudah dikirimkan oleh Pak Stef ya. Kirim ke kami. Kemudian nanti ada kader atau agen yang akan dipilih yang akan berkeliling ke anak-anak yang akan ditangani ini untuk antar makanan, kemudian untuk mengukur juga dan melihat status gizinya naik atau tidak. Nanti pemantauannya seperti apa akan bekerja sama dengan dokter. Begitu ya. Jadi tidak bekerja sendiri. Kemudian aparat wilayah dari aparat desa, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Nah, kemudian kemarin saya dapat data, betul di sini ada 6 desa ya. Detundara 1, 2, 3, Embuteru, Randotonda dan Randorama. Saya sudah bikinkan dalam tabel-tabel. Jadi kalau untuk Detundora, di sini Detundora 1 ya. 1, sangat pendek, ada 1, berat badan kurang ada 6, berat badan sangat kurang 1, gizi kurangnya 6, gizi buruknya 1. Beda dengan Detundora 2. Detundora 2 pendeknya ada 5, sangat pendeknya tidak ada, berat badan kurangnya 14. Kemudian BB sangat kurang 1, gizi kurang 9, gizi buruk tidak ada, dan seterusnya. Jadi sudah ada data yang sampai ke kami. Kemudian teknis pelaksanaannya, yang pertama pertemuan tim dengan instansi pemerintahan setempat, seperti yang juga kita lakukan ini sore. Kemudian penentuan desa yang akan dilakukan kegiatan nanti. Kemudian penentuan kader penanggung jawab, seperti yang tadi saya bilang. Kan tidak mungkin kami dari ND akan setiap hari ada di sini. Jadi pasti ada orang yang memang dari sini, yang berkoordinasi dengan kami, yang bertanggung jawab. Jadi seperti bertanggung jawab di lapangan, begitu. Kemudian pembuatan jadwal oleh tim. Jadi jadwal mau antar makanan tiap berapa lama. Mau ukur berat badan tiap berapa lama. Jadi evaluasinya selalu ada. Jadwal buat pertanggungjawaban, ada laporan. Nanti ada lembaran laporan yang sudah kami susun. Nanti orang lapangannya tinggal isi, begitu. Kemudian pertemuan dengan orang tua. Ini saya senang juga karena sudah ada mama-mama perwakilan dengan adik-adik. Kemudian nanti akan dilakukan intervensi pertama. Jadi waktu kita ketemu pertama kali akan tetap ada screening kesehatan oleh dokter. Jadi bukan hanya sekedar timbang lihat berat badan dan tinggi badan, tapi juga lihat status kesehatannya. Ada sakit tidak, ada demam, batuk pilek tidak, ada muntah mencret atau tidak, semuanya juga ikut diatasi, begitu ya. Kemudian pengukuran dan pemberian makanan. Selanjutnya ada kader seperti yang sudah saya bilang. Nanti kalau ada anak yang sakit, kemudian saat kadernya atau agennya itu pergi, yang orang lapangan tadi ya, pergi, kemudian ketemu ternyata anaknya sakit, tanyakan sudah dibawa ke puskesmas atau belum. Kalau belum, berarti harus segera dilakukan rujukan ke puskesmas. Kalau misalnya di puskesmas ternyata kondisi anaknya butuh dirujuk ke rumah sakit, dilakukan rujukan yang sesuai, begitu ya. Jadi kita juga ada peran di sana. Kemudian makanan tambahan yang diberikan dapat berupa susu, berupa formula standar atau formula khusus. Formula khusus itu kalau pernah dengar F100 sama F75. Kalau anaknya gizi buruk bisa kasih itu sama telur. Itu kemungkinan. Kemudian ada ini laporan yang sudah nanti diserahkan ke yang ada di lapangan. Kemudian di akhir tetap akan dilakukan evaluasi.
Jadi timnya juga mengevaluasi diri kerjanya bagaimana, sudah sesuai atau tidak. Kemudian ada evaluasi capaian. Jadi kita kan punya target, kita harus kasih naik ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bilang kita mau datang antar selesai gitu, tidak. Tapi kita punya target paling tidak kemarin saya dan Dokter Topik, spesialis anaknya yang berhalangan hadir kebetulan hari ini, sepakat 30%. Jadi paling tidak kita mencapai 30% kenaikan. Anak yang tadinya misalnya sangat pendek, entah dia jadi pendek, kan dia naik 1 ya jadi pendek, atau naik 2 jadi bagus, atau yang anak pendek naik jadi bagus. Itu hitungannya 1. Nah, paling tidak kita 30% dari semua yang dilayani. Kalau misalnya sampai 30%, paling tidak kita bisa sudah bisa sebut kita berhasil, gitu ya. Jadi ada parameter dan terukur. Kita tidak sekedar saja kasih sudah selesai, tidak begitu ya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin ke kami, silakan. Jadi baik, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan oleh kami selaku warga dan juga mewakili masyarakat yang ada di Natundora. Saya selaku Kepala Desa Natundora 1, sebelumnya saya mohon maaf karena sesuai dengan rencana kita yang sudah disepakati, karena ada sesuatu dan lain hal ketika hari ini yang hadir mungkin seperti ini, tapi tidak mengapa. Tapi semuanya kita sudah ada antusias dari warga masyarakat dan juga warga desa tetangga yang mewakili kepala desanya sudah ada hadir. Terima kasih banyak kehadiran kita. Kalau saya menyimak seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan Kemanusiaan dan juga Pak Koordinator dan juga Ibu Dokter yang sudah memberikan beberapa arahan. Secara pribadi saya terima antusias karena sepengalaman memang kalau kita berbicara stunting, benar. Yang kita mau ini nih, stunting itu karena tata cara yang kita harus kita mau ini, tetapi warga masyarakat ini nih kan beda pandangan. Ternyata sampai hari ini Natundora ini nih, kawasan Natundora sudah termasuk dalam lokus. Saya selaku pimpinan untuk Natundora 1, terima kasih banyak dengan program yayasan yang sudah masuk. Dengan program yang yayasan sudah masuk, yang mau mengatasi hal-hal yang menyangkut dengan stunting. Tadi sudah disampaikan, sampai terjadi stunting kan ukuran, berat badan tidak sesuai umur, gizi buruk, gizi kurang. Karena itu tadi, saya terima kasih banyak. Harapan saya kepada masyarakat ini, program ini termasuk sama program pemerintah desa dengan bantuan dana desa yang mau menangani dana stunting. Ada presentasinya, tapi tidak seperti apa yang disampaikan oleh yayasan. Kan yayasan beda programnya, mau bisa 1 hari, setiap hari, ataupun sebulan sekali. Tapi kalau kami di desa, karena dengan dana desa terbatas, dengan regulasi yang ada, presentasi yang harus kita ini, paling kurang sebulan sekali. Tapi secara pribadi, saya sebagai pimpinan, saya tidak yakin. Sebulan sekali kita beri makanan gizi, setahun 12 kali, belum tentu orang yang sebagai stunting ini bisa berubah. Kalau dengan program yang ada, saya sangat salut. Kalau setiap hari, saya yakin kita uji coba. Dalam 1 bulan, kita berikan sudah dengan penanganan makanan gizi. Kalau 1 bulan tidak ada perubahan, baru mustahil. Kalau ajaran, mustahil. Kalau ajaran.
kalau 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 12 kali, 1 tahun kita ukur sekali. Kalau berat badan naik 1 kilo wajar, tetapi mustahil juga, kan begitu. Saya sangat salut apa yang sudah dibuatkan oleh program dari Pak ini Ketua Yayasan, termasuk koordinator dengan Ibu Dokter secara wilayah sebagai pimpinan saya terima untuk kita bisa kembangkan. Tetapi kita hari ini duduk yang kedua kalinya. Mungkin dengan kesibukan kami sudah kami bangun koordinasi, tetapun mungkin pemahaman kami berbeda. Pemahaman berbeda, mungkin urusan itu kita bisa ambil waktu lagi. Kita percayakan salah satu wilayah ini nih, salah satu koordinator untuk mengundang. Nah, mengundang paling kurang setelah koordinator ini dipercayakan mengetahui dan ketua yayasan supaya para kepala desa ya, karena kalau untuk hanya khusus Natuna 1 kalau 12 orang saya siap. Nah, saya siap. Tambah lagi Natuna 2 nih ketika saya bangun komunikasi siap mereka hadir. Ini termasuk semua warga yang ada ini sudah siap. Nah, sudah siap. Hanya beberapa ini desa ini nih, jangan sampai karena ranah dalam ranah tuh tapi saya juga selaku pribadi kalau saya mau berbicara politik saya ini nih kakak kandung bukan kakak kandung kami sepupu tapi saya juga punya adik kandung ranah politik tapi saya tidak berpikir itu ini kan kita urus manusia urus kemanusiaan soal antara kakak dan adik ini nih hati nurani pada prinsipnya kita kerja yang terbaik untuk kepentingan masyarakat banyak benar tapi saya minta kalau ada waktu ini 1-2 hari kita mungkin pemahaman kami kalau bisa dari yayasan buat surat saya teruskan kepada surat saja ketika sudah tidak menanggapi itu cukup desa yang ada kita ajukan program benar tidak karena kami sudah bangun komunikasi karena itu tadi kenapa ini yang harapan saya secara pribadi sangat antusias program ini benar kami yakin dana desa kucurkan hanya sebatas itu tapi dia 6% ketika tapi ada yayasan ini yang membantu kita ini saya siap untuk membangun masyarakat bantu masyarakat yayasan saya terus ke sana yang sakit beri dengan obatnya yang lapar beri dengan makanannya kan begitu itu intinya yayasan supaya orang jangan sakit orang jangan stunting karena itu tadi belum tentu 1 bulan beri makan tambahan kacang hijau saja protein tinggi tapi sebulan sekali mana bisa mana tidak ini contohnya tapi saya yakin ini termasuk bidan desa Natuna 3 tuh Natuna sudah hadir Natuna 3 hadir Natuna 1 hadir Natuna juga hadir yakin berarti 4 desa sudah ini mewakili sudah kami siap mendukung program ini tinggal data yang dimintakan kemarin ya tuh data yang minta kemarin pada prinsipnya stunting berapa foto timbang apa semua kita lengkap buktinya tuh jadi tinggal kita beri waktu sih 1 minggu kami percaya 1 minggu kan awal-awal bulan ini nih kita mau timbang ya timbang dalam desa itu program posyandu tuh awal bulan nih timbang data stunting apa semua itu kita foto buktinya timbang ukur badan supaya buktinya tuh benar tidak ini yang saya harapkan jadi kita satukan hati bulatkan tekad bagaimana kita kembangkan supaya penanganan stunting untuk Natuna 1 itu
Natundora ini, kawasan Natundora ini bisa berubah ya. Saya pikir hanya itu saja masukan. Saya tanggapi sedikit. Menyangkut tim kerja lapangan yang akan menggolkan ini, bagi yang bertugas tadi seperti yang Ibu Dokter udah presentasikan, itu kita bikin anggaran juga supaya etos kerjanya bagus, operasionalnya juga ada, dan kita akan buat anggaran. Jadi tujuan kita datang hari ini ingin mensosialisasikan supaya segera data-data ini kita masuk agar dalam proses waktu yang ke depan ini harus segera golkan ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Yos untuk berbicara hal-hal yang akan terjadi ke depan yang akan kita kerjakan seperti telur ayam. Ya, gini. Jadi terima kasih ya sudah mengerti Bapak Desa. Ini gambaran medis, standar medis daripada stunting itu dampaknya itu bukan jangka pendek, jangka panjang. Bahkan anak yang dilahirkan itu berawal dari seorang ibu yang tadinya gadis kurang gizi, itu berdampak kepada anak yang dikandungi. Ya, kalau saya sih mau semua data yang kemarin dikirim oleh Pak Stef itu 6 desa ya. Saya mau sih semua ya ditangani, sekalipun yang datang hari ini hanya 4 desa, karena ini kan menjadi contoh di NTT. Program kami ini pertama kali di NTT stunting itu di Nuobosi, ya. Jadi jangan kita karena yang 2 tidak hadir kita abaikan, jangan, kan mereka juga kan manusia, ya. Itu data kan lengkap tuh ya, Dokter Ruth ya. Nanti pasti kita pakai bidan yang ada di puskesmas dan bidan yang ada di desa. Ya, misalnya Ibu siapa namanya nih? Ibu Anita. Dan nanti pasti dari puskesmas kan perlu, karena dia punya alat kan, supaya mereka tidak. Di desa juga ada alat ya? Oh ada ya. Ya kalau dari 6 desa, Ibu Dokter nih kalau 2 perawat cukup ya? 6 desa. Nah. Untuk timbangnya mungkin cukup, tapi kalau misalnya untuk antar-antar. Ya untuk antar makanan lain lagi. Nanti kita pakai tenaga Pak Stef, Bapak Desa, antar makanan ini kita minta tenaga sukarela dari desa, ya. Jadi kita sudah kasih makanan, masa desa tidak ada tenaga untuk sukarela antar-antar, iya kan? Bisa ya Bapak Desa ya? Silakan. Kami dari desa siap selalu. Kalau urusan untuk kepentingan warga banyak, untuk kepentingan masyarakat, program kami sudah tahu, penanganan untuk stunting. Upaya penurunan stunting paling kurang ada upayanya. Tapi kami sebagai pimpinan, pasti kami siap selalu. Berbicara stunting, kalau masih ada setiap tahun demi tahun tidak ada penurunan, jadi kami sebagai pimpinan pasti ada penilaian bahwa kami ini punya kinerja tidak becus. Tapi setiap tahun kan tidak ada penurunan. Tapi masalah penanganan segala macam kami siap. Pada prinsipnya yang kami harapkan program ini yang sudah disampaikan ketika kita sudah duduk bersama itu bisa dijalankan. Ketika sudah dijalankan, kami siap selalu. Pada prinsipnya itu hal apa yang diberikan tidak mematikan warga. Kalau menghidupkan warga, mau menyelamatkan warga, selalu siap. Terima kasih. Jadi menyangkut makan minum itu tergantung daripada evaluasi dokter spesialis dengan dokter umum, dalam hal ini Dokter Taufik dan Dokter Ruth ini, misalnya harus jenis susu apa, terus makanan apa, misalnya selain telur apa perlu kacang hijau, itu secara medis saya tidak tahu ya, itu mereka yang punya
analisa, diagnosa untuk bagaimana menangani ini. Tetapi nanti tolong dicatat Pak Urbanus, nama Ibu siapa tadi? Anita, ini dipakai ya. Ibu bersedia ya. Nanti ada biaya tiap bulan. Hanya kalau untuk mengantar makan saya minta, kalau tidak keberatan dari desa untuk siapkan anak-anak muda ya untuk tiap hari, ya tidak tiap hari lah, antar mungkin seminggu sekali untuk telur nih 1 minggu makan, ya kan? Kalau tiap hari antar kan biayanya kan besar kan? Jadi seminggu sekali misalnya kita kasih Ibu Mama Jessi nih. Mama Jessi, ini telur ada 6 butir ya, 7 butir untuk Jessi ya. Tapi jangan dimakan semua orang. Dan 1 hari berjamimah. Ya kan? Terus susu jangan kita kasih misalnya 1 kaleng. Tidak mungkin kita datang bawa 1 sendok. Iya kan? Kita 1 kaleng untuk 1 bulan. Jangan kasih orang besar yang minum. Ya, itu kita bisa kontrol nanti. Nah, itu tugasnya Ibu Bidan sama kalau bisa Ibu Hil ya. Itu ada kemarin. Ya, tolong KTP-nya Ibu siapa? Anita sama Hil itu kirim ke ini, kasih Pak Stef ke sini ya. Terus kepala desa punya KTP. Saya anggap kepala desa Pak Pius ini koordinasi semua kampung inilah. Ya. Kasih KTP-nya ini biar kami kirim ke yayasan, ya. Tidak foto. Tidak foto. Foto di HP. Foto di HP kirim kasih ke WA, ya. Pokoknya biaya untuk operasional untuk kirim-kirim itu nanti pasti yayasan hitung, tapi dikoordinasi oleh Bapak Desa. Ya, jangan Pak Stef lagi, dia ini urusannya banyak sekali. Ya. Jadi ya baik, mungkin dari ibu-ibu mau ada tanya? Tanya. Anita. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya perawat Anita dari Desa Randotunda. Saya mau kasih masukan sedikit nih Ibu Dokter. Di sini kan ada pemali nih, pemali makanan kayak kacang hijau, telur, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa makan. Maksudnya saya sebelum kita turun untuk memberi makanan itu kita harus survei anak ini bisa makan telur tidak, bisa makan kacang hijau tidak. Jangan sampai apa yang kita beri itu mubazir, bukan dimakan oleh anak-anak, tapi dimakan oleh orang tuanya atau keluarganya, itu yang rugi. Karena saya pernah penanganan stunting tahun 2021 itu dengan ACT. Itu sekarang anaknya sudah SD kelas 1, gizinya memang itu. Karena kami tiap hari, saya sampai pantau makanannya apa. Anak itu waktu itu bilang pemali dimakan telur, itu kita ruginya di situ. Tapi orangnya dari program yang sudah turun seperti itu, baru tidak digunakan oleh dia, itu yang ruginya di situ. Sayang gitu ya. Iya, mubazir nanti. Maksud saya sebelum kita penanganan kita harus survei dulu anak mana yang bisa makan ini, makan ini, kita tahu tuh Ibu Dokter. Iya, siapa? Ya. Terus, apakah yayasan ini penanganan dengan Bumil Cake juga? Bagaimana? Dengan bumil. Bumil Cake. Kurang gizi yang ibu hamil. Iya, dari hamil. Ibu hamil. Oh, berarti itu juga harus disurvei karena ada orang-orang tertentu yang Belum. Ada belum. Iya. Karena ada ibu hamil tertentu tuh Pak di sini yang tidak bisa makan telur, patang kacang hijau. Hamil tidak banyak lah di sini. Iya, tidak banyak maksudnya. Jantannya semua jadi TKI. Kita temukan banyak ada yang hamil, ada yang hamil di luar nikah tapi kena tekanan secara psikologi. Iya, ekonomi. kurang diperhatikan. Jadi kita memang harus Jadi ibu hamil maksud saya ini Ibu Anita, Ya. ibu hamil yang benar-benar yang tinggal di kampung, jangan hamil di kota karena dia kuliah hamil terus masuk ke program. Tidak. Ini, saya nggak mau. Di sini memang betul-betul yang tinggal di desa. Nah, Anak karena bayi saya balita punya ya. karyawan nih, 6 bulan dulu Pak, 6 bulan masuk ke desa itu, kalau dia sudah lama tinggal 6 bulan orang tua sudah menetap, baru kami kasih masuk. Kalau belum sampai 6 bulan kami tidak pernah kasih masuk Pak. Ya. Good.
Karena ada karyawan saya hamil di kota, dia pulang di kampung. Oh tidak Pak, di desa saya tidak terima Pak seperti Ya, itu. ya bagus lah, saya punya pengertian gitu toh. Iya. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa yayasan ini secara tulus ya mau membantu anak-anak di Kampung Nobosi ini, tolong jangan dimanfaatin. Ya, dimanfaatin tuh kan konotasinya kan negatif. Tolong kita saling terbuka, ya. Dan siapa yang kerja, itu ada cost-nya, ada biayanya. Jangan takut, tidak ada yang gratis. Ya, karena ini juga yayasan dapat sumbangsi dari berbagai donatur di seluruh dunia. Setelah program ini, akan kita lanjutkan dengan program PAUD dan TK. Itu sudah saya bicarakan dengan salah satu board of director, ya, untuk bikin, dan kita butuh guru-guru. Yang kan sarjana pendidikan ini kan banyak sekali di ND yang nganggur, iya kan? Iya. Kita misalnya desa ada tanah nganggur, ya kita pinjam bikin kelas, ya kan? Satu kelas mungkin bisa 5 desa yang datang sekolah di situ. Kan jarak tempuh sini kan dekat nih, ya kan? Itu program selanjutnya. Terus kalau ada anak-anak yang pintar, kita bisa bikin beasiswa, ya sampai S2. Bahkan mungkin lapangan pekerjaan kita bisa beri karena kita punya koneksitas, jaringan kita luas sekali. Ya. Terus ada pemberdayaan UMKM. Jadi Nuobosi ini terkenal dengan ubi, cengkeh. Tapi cengkeh ini kan sudah gagal tahun keempat ini. Durian sudah mulai ada. Kenapa kita tidak bikin wisata ubi Nuobosi? Ya, wisata durian. Ya, itu kami ada program itu. Sekarang ini kita bikin di Bejawa wisata kopi untuk mengangkat kehidupan petani. Ya, dan kita filmkan, kita videokan, jadi objek wisata, sehingga kalau orang dari Jakarta, Surabaya, dari luar negeri, Singapura, datang ke ND, dia bilang, saya mau ke Nobosi. Nah, ada wisata ubi, ada yang bikin ubi goreng, ubi rebus, itu kan dari desa, ibu-ibu. Bagus nggak? Bagus Pak. Ya, sehingga ibu-ibu tidak hanya cetak anak aja, ya. Cetak ubi juga, ya Bapak Desa, ya. Ada teknologinya. Ya. Silakan Bapak Desa. Sepertinya kita pertemuan awal, kalau berbicara tentang wisata ubi itu, sudah antusias sekali. Kebetulan 2 minggu kemarin tuh, ya setelah kita lepas, saya sudah komunikasi yang kita kemarin ada singgung tentang persinggahan. Saya punya ini nih sudah sentuh sekali hati ini dengan keluarga yang ada di sana. Tetapi karena budaya, bagaimana caranya saya harus bangun komunikasi dengan keluarga besar yang ada di dalam wilayah di situ, wilayah kawasan. Tetapi tetap ketika sukses yang kita buat ini nih, yang penanganan awal ini, stunting ini nih, yang kita beri telur, kasih orang telur makan telur, kasih orang telur makan ubi, itu kan sudah salah. Ketika selama kurang lebih 1 bulan uji coba, pada prinsipnya yayasan ini mau kembangkan kalau bisa setiap hari ataupun 3 hari sekali, kan itu yang kita kembangkan, kita belajar. Ketika dalam sebulan kita buat sekali sehari, sebulan pasti ada perubahan. Pada prinsipnya orang Nobosi boleh kita berbicara suka sesuka kita. Namanya ibarat kita seperti apa yang kita sampaikan kemarin. Thomas, percaya apa? Buktikan dulu baru percaya. Tetapi saya yakin upaya seperti upaya saya sebagai pimpinan, kalau Nobosi wisata ubi siap untuk kita bisa laksanakan.
apapun program ini biar kita berjalan sangat-sangat, tapi saya selama selaku sebagai pimpinan ini dari wisata lokal, saya, kalau program dana desa sudah kuncurkan sekian banyak, saya pasti tetap perjuangkan persinggahan. Termasuk bapak-bapak dorang, itu yang saya sudah bisa bangun komunikasi untuk kita kembangkan lokal ini nih. Termasuk ini kakak pasti. Pokoknya Pak Kepala Desa ini wawasannya bagus ya. Jadi saya masih ingat Nuobosi itu terkenal, selain Nuobosi dulu ada namanya Pasanggerahan. Pasanggerahan punyanya peninggalan Belanda di stasiun itu radio atau Telkom yang ada menara itu. Ya itu kan ada bekas ini Pasanggerahan Belanda punya. Tapi kan sudah hancur itu. Lokasinya masih tutup. Ya. Jadi ya itu mungkin kita bisa bikin untuk kita bangkitkan lagi bahwa ada rumah persinggahan, mau setiap minggu datang makan ubi Nuobosi yang asli ya, dengan kopi yang enak ya, dengan udara yang sejuk. Silakan turis domestik pasti rame ke sini. Ya, nanti itu kita ajarin dan kita danain. Ya. Nanti setelah itu sudah jalan ya kita lepas. Ya. Jadi yayasan ini bergerak ya, tidak ada unsur politik Bapak Desa. Ya. Tidak ada. Karena saya wira swasta ya. Kebetulan juga aktif di politik, tapi itu lain lah. Ya. Jadi dan kan saya punya rekanan ini, KSTF ini kan sudah terkenal banyak membantu masyarakat sini sejak dia dari guru, ya, sampai dia sudah jadi anggota DPRD. Saya pikir ini saatnya Ibu Anita dan ibu-ibu di sini kita menciptakan generasi yang baru, yang berkualitas secara fisik, mental, secara pendidikan, ya, harus lebih baik dari kita. Ya, kalau dulu Pak Stef ngajar ya pakai alat tulis kapur, ya sekarang sudah pakai whiteboard. Tidak pakai kapur lagi. Ya. Terus PR orang harus pakai buku tulis, sekarang sudah pakai WhatsApp, ya kan? Sudah lebih canggih, ya. Dan ada pendidikan digitalisasi buat generasi muda. Ya, itu akan selanjutnya. Tetapi semua itu bisa terwujud Bapak Desa dan ibu-ibu sini tergantung program stunting ini. Kita mau lihat reaksi daripada masyarakat sini. Yang mau ditolong terus cuek-cuek, kerja tidak sungguh-sungguh, ya kita tinggalkan. Kita pindah desa lain. Ya. Karena saya bilang sama salah satu board of director, kalau saya yang pimpin, Pak Stef tahu nih, saya tegak lurus. Saya tidak main-main. Ya. Apa yang saya ngomong, saya lakukan. Kalau tidak serius, tidak ada tanggapan, lalalerewo urumo, nah baru MBC. Ya. Nah, goodbye. Ya. Tapi kalau ada antusias, kita antusias, warga antusias, program ini berhasil, wah itu bisa berkembang ke seluruh desa dekat-dekat sini nih. Iya kan? Sebarkan. Itu tugasnya Pak Stef juga untuk memotivasi. Ya. Saya pikir ini sudah 4:30, dia 5:30 harus ada ini bimbingan senior. Ya. Jadi saya pikir cukup aja sampai di situ. Ya. Untuk menutupnya saya minta Pak Urbanus yang tutup. Oh, bisa tambah sedikit. Saya penutup dulu, nanti Bapak Stef sebagai yang memotorisasi di sini untuk bicara. Oke.
tujuan hari ini harus menggolkan ada hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama adalah nomor telepon itu pengurus di sini kami harus catat seperti tadi sudah dibilang KTP. Lalu kita akan buat email sendiri tentang proyek yang ada di sini. Segala satu kita harus tulis. Lalu kita akan buat namanya bahasa IT-nya itu Linktree. Tujuannya kalau kita klik dari pusat manapun klik, kita langsung deteksi bahwa di sini ada di desa ini. Itu kita akan buat teknologinya. Terus nanti untuk tugas scan kesehatan itu nanti dokter akan dapat data-datanya, kami sudah. Ada hal yang penting di sini adalah tentang data-data yang kita sudah masuk dan tim yang akan kita pilih. Jadi kami minta kalau sudah disepakati dan kami kenalkan itu berdasarkan rekomendasi setempat dan ketulusan setempat bahwa kami tidak datang pilih kasih, tapi memang itu orang yang pilih untuk berfungsi. Jadi saya harap kalau kita melakukan perbuatan baik, lalu orang itu menghina kita, mencaci maki kita, atau curiga terhadap kita, saya mau beri statement, tetaplah lakukan kebaikan. Karena orang baik akan selalu melakukan benih kebaikan dimanapun dia berada. Dan saya berdoa, biarlah kita menjadi lingkungan orang baik, sebab orang baik itu pasti di dalam dirinya ada Tuhan. Itu dari saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua ya. Yang pertama, saya sebagai tokoh masyarakat dari kawasan Natundora ini, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada saya punya ketua ini nih. Luar biasa. Program yang masuk ini nih, yang dapat informasi dari Pak Ketua. Lalu Pak Ketua telepon saya, ya, saya bilang siap Pak Ketua. Karena program ini sangat membantu, sangat mendukung berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan untuk generasi kita ke depan. Dalam hal ini, anak-anak kita yang umur dari sekian sampai sekian yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter itu. Dan saya merasa bahwa kita kawasan Natundora itu perlu diberi bantuan. Ketika Pak Ketua telepon, saya langsung bangun komunikasi koordinasi dengan para kepala desa. Jadi ini luar biasa ini program ini. Sangat membantu sekali untuk kita berkaitan dengan makanan-makanan tambahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter itu perlu kita rede moro-moro, rede dan kita laksanakan. Kalau selama ini seperti yang digambarkan oleh kepala desa setiap bulan, bahkan tidak menentu. Puskesmas pun demikian, setiap bulan bahkan tidak menentu. Tetapi program yang ini pasti apa? Setiap hari. Ini luar biasa ini. Setiap hari ini luar biasa ini. Oleh karena itu, saya sebagai tokoh masyarakat menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Ini sumbernya beliau ini. Kalau bukan beliau ini mungkin di sini tidak dapat. Karena untuk Kabupaten Ende itu diprioritaskan satu desa dan satu kelurahan. Iya, Kabupaten Ende. Tapi kita berbangga dan bersyukur, kita doakan terus-menerus. Sehingga Pak Ketua ini sukses. Ibu Dokter juga dengan Ari Abraham ini dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini selalu dibimbing dan berkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi oleh karena itu, untuk pertemuan selanjutnya, saya mau sampaikan para kepala desa atau perwakilan kepala desa, datanya sudah oke semua, karena saya ambil dari puskesmas. Yang masih kurang mungkin data Ibu Hamil ya. Ibu Hamil, tolong ini yang kita yang di desa ini, tolong dalam bulan ini supaya diselesaikan, sehingga tambah data dengan itu, sehingga Pak Abraham bisa selesaikan. Pak Urbanus ini. Pak Urbanus ini. Kita datakan semua sehingga kekuatan kita Nobosi ini sekian.
Jadi tolong kepala desa cepat tanggap, dan ini harus cepat, ini yang kader-kader desa ini kebutuhan, tangkap peluang ini, jangan sia-siakan peluang ini ya. Jadi untuk 5 desa memang saya sudah komunikasikan semua, tinggal 1 desa karena sinyalnya di belakang bukit ini nih, di Desa Norama. Nanti dalam 1-2 hari ke depan saya akan komunikasi kepala desanya, yang penting datanya sudah ada. Jadi saya rasa demikian dulu ya. Sebelum pulang kita kebetulan mama di rumah itu ada siap kita minum snack sedikit, kita minum dulu baru kita ini. Sekian dan terima kasih.